Haleluya. Jadi jangan saudara ngiler. Saudara waktu dengar ada orang cerita diberkati, saudara kepingin, tapi saudara nggak mau peduli, nggak mau mengerti, nggak mau punya perasaan, nggak mau berbagi. Haleluya. Jadi jangan pernah bermimpi deh kalau untuk dapat pertolongan seperti itu. Jangan pernah bermimpi. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara, dari kitab Lukas pasal yang ke-6. Iya, kita buka sama-sama kitab Lukas pasal 6 ayat 30 sampai 36. Ya, judul hari ini masih berlanjut, saudara. Kita sudah masuk di tema keajaiban doa yang dikabulkan. Udah part yang keempat, saudara, ya. Sudah part yang keempat. Haleluya. Lukas pasal 6 ayat 30 sampai 36, ya. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, saudara, ada dua sebenarnya kenapa doa kita itu dijawab sama Tuhan. Ya, kita harus tahu, saudara. Kenapa doa kita dijawab sama Tuhan? Yang pertama itu memang karena kita sudah melakukan atau mengerjakan bagian kita atau berdoa dengan benar dan dengan sungguh. Ya, tapi ada dua alasan kenapa doa kita dijawab sama Tuhan. Yang pertama karena Tuhan memang sudah melihat kita sangat membutuhkan sekali, ya, merindukan sekali jawaban doa kita. Dengan kata lain, belas kasihan Tuhan. Ya. Nah, kita banyak sekali melihat pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus, ya, bagaimana ada orang-orang sakit datang. Nah, pertanyaan mereka sering sekali membuat hati Yesus itu iba dan kasihan. Itu yang namanya roh belas kasihan. Ya, kita lihat ada satu kalimat berkata begini, Tuhan, jikalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan, jikalau Engkau mau, Engkau dapat sembuhkan aku. Lalu Alkitab menulis, maka masgullah hati Tuhan, ya, maka ibalah hati Tuhan, maka Tuhan Yesus kasihan. Lalu pada saat itu juga Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka jadilah orang itu sembuh. Nah, yang pertama sekali ketika doa kita dijawab itu karena Tuhan berbelas kasihan, saudara. Ya, Tuhan itu berbelas kasihan, Dia dengar doa kita dalam segala permohonan kita. Makanya kita harus belajar untuk mengambil hati Tuhan. Makanya kita harus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Sehingga Dia sayang dan dekat dengan kita. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, Dia pasti nggak tahan kalau Dia tidak jawab segera, saudaraku. Itu dia. Ya, sama aja seperti kalau kita punya anak di rumah, haleluya. Nah, anak ini selalu pintar mengambil hati bapaknya, pintar sekali mengambil hati mamanya. Kalau papa mamanya baru pulang bekerja, ya, anak-anak ini dia sudah tahu, lalu dia sudah membereskan semua rumah agar nanti papa mama kalau pulang mereka tidak marah-marah atau mereka tidak pusing, mereka tidak capek lagi, ya. Lalu anak-anak ini merapikan semua rumah, ya, mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan karena masih kecil-kecil. Lalu ketika papa mama sudah pulang, anak-anak ini bilang begini, papa mama sudah pulang, papa mama capek ya, duduk dulu aku ambilin air putih ya. Oke, lalu papa mamanya ini mungkin sambil berbenah, dia langsung duduk, anaknya masih kecil ambil air putih, saudara. Nah, setiap kali papa mamanya itu pulang, anaknya ini langsung menyapa dan peduli dengan papa mamanya. Ya, kalau dia dekat sama mamanya, mama capek ya, tak pijit tangannya ya, dipijit-pijit. Padahal kalau dilihat tangan anak kecil itu, ya masih kecil ya, masih istilahnya nggak bisa untuk menekan tangan mamanya, lembek gitu ya. Tapi dia udah mulai pijit-pijit, saudara. Ya, kasihan mama ya, kasihan ya, dia pijit-pijit. Saudaraku yang luar biasa, saudara. Ya, anak-anak ini pintar sekali ngambil hati orang tuanya. Papanya juga dipijit-pijit dari belakang. Kalau dia cowok, papa capek ya, kasihan papa deh, gitu ya. Nah, saudara, coba kita sebagai orang tua kalau ada anak model seperti ini, saudaraku, haleluya, ya, setiap hari dia lakukan itu, dan kemudian ketika anak ini tiba-tiba butuh sesuatu, saudara,
Dia ngomong sama papa mamanya, "Papa, mama, nanti kalau papa mama sudah mandi, kita jalan-jalan ke warung yuk. Aku mau beli pensil, pensilku hilang." Haleluya. Saudara tahu, papa mamanya pasti tidak berbantah-bantah. Dia bilang, "Aku capek, aku nggak mau. Aku lagi begini, aku lagi mumet, aku lagi pusing." Dia nggak bilang begitu, saudara. Ya, pasti dia akan bilang, "Oke, ya tunggu papa mama mandi, nanti kita jalan-jalan. Yuk kita beli pensil." Saudara tahu, yang dibeli bukan satu lusin, saudara. Haleluya. Dibeli 12 biji. Lalu dia bilang, "Ini buat kamu ya nak. Nanti kalau hilang atau diminta sama temanmu, kasih saja. Karena kamu masih punya banyak. Nanti kalau sudah habis, bilang sama papa. Biar papa beliin lagi." Haleluya. Nah, kalau anak-anak punya mental seperti itu, saudara, punya sikap seperti itu sama bapaknya, sama mamanya, sekalipun papa mamanya punya persoalan di kantornya, punya masalah di pekerjaannya, saudara, mungkin kliennya belum bayar, mungkin invoice atau banyak hal, saudara, tapi karena anaknya itu pintar ngambil hati papa mamanya, saudaraku, pastilah papa mamanya tidak akan pernah menolak. Apalagi kalau anaknya nangis, "Papa mama, tadi waktu papa mama kasih uang sama saya di sekolah, uang saya diminta temen karena temen nggak punya uang jajan. Lalu kamu nggak jajan?" "Iya, aku jadinya nahan nggak jajan sampai pulang." Kasihan. "Ya udah deh, ini papa mama kasih." Biasanya dia kasih 5.000, saudaraku. Bahkan orang tuanya bilang, "Nanti kalau temanmu butuh, ini ya, nanti kasih sama temannya. Kalau dia butuh, nih papa kasih 10.000. Dinaikin lagi, saudara. Ya, jadi jelas, saudara, bahwa setiap doa ya yang dijawab itu yang pertama sekali karena belas kasihan Tuhan. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya untuk mengambil hati Bapa. Ya, kita harus taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan. Ya, Mazmur 1 sudah jelas di sana. Ya, berbahagialah orang-orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dia perbuat berhasil. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Ya, makanya di ayat 30 berkata, "Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu." Ayat yang ke-31, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka." Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang 31 ini bukan berarti kita tuh biar balas-balasan, saudara. Kita berbuat baik kepada orang, biar orang itu berbuat baik kepada kita. Bukan di situ levelnya. Tetapi, saudaraku, bagi orang-orang yang tidak kita kenal pun, bagi orang-orang bahkan yang menjadi musuh kita pun, kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan apa yang Tuhan suka. Sekali lagi saya baca, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Nah, sering sekali kan kita mendengar kesaksian, itu orang itu selalu diberkati Tuhan. Orang itu kalau dia cerita, kalau dia kesaksian, dia selalu disayang sama Tuhan. Ya, apa saja yang dia doakan itu Tuhan jawab. Bahkan banyak mujizat terjadi di dalam orang itu. Aku kepingin, Tuhan ajari saya untuk saya bisa mengalami berkat-berkat seperti apa yang dilakukan oleh orang itu. Saya mau bilang begini, saudara. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan baik kita itu, haleluya, itu sebenarnya tabungan yang tersembunyi. Makanya kan firman Tuhan jelas katakan bahwa simpanlah, ya, tabunglah, ya, semua apa yang kita miliki itu di tempat yang tersembunyi, di kerajaan surga, karena di sana ngengat dan karat tidak akan memakannya atau membinasakannya. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ya, apa saja yang pernah kita lepaskan dari milik kita ketika kita sedang menolong orang lain, itu tidak hilang, saudaraku. Sekalipun kita menolong si A, dengar baik-baik, sekalipun kita menolong si B, kita menolong si C, kita nggak perlu berharap dari si A, si B, si C, saudara. Tetapi di alam roh itu kita sudah mengumpulkan
yang namanya doa dalam pemberian-pemberian. Ketika kita memberikan sesuatu dan menolong orang lain, sebenarnya itu doa yang berbentuk, saudaraku. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu kata-kata yang tidak terlihat. Bahkan di dalam hati pun orang tidak tahu itu doa, saudaraku. Ya, dia lepas ke surga dan Allah mendengar. Kita sudah belajar kemarin bagaimana Cornelius, ya, dia banyak sekali berbuat baik, keluarganya rajin beribadah, takut akan Tuhan, dan dia sering memberikan sedekah. Itu dia, saudaraku. Kata sedekah itulah perbuatan-perbuatan baik kita. Makanya kemarin kita sudah bahas di kitab Wahyu pasal terakhir, ya, bahkan sebelum nanti dunia ini dihancurkan, Tuhan Yesus itu datang memberikan upah-upah. Itu berbicara di dalam dunia. Kata upah di sana itu sebenarnya pahala, saudaraku. Itu berkat-berkat balasan sebenarnya, ya, atas perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi apapun yang kita lepas itu sebenarnya doa yang terlihat, saudaraku, ya, doa yang terlihat, dan itu tidak pernah hilang, saudaraku. Tidak pernah hilang. Jadi jangan saudara kaget ketika nanti saudara berdoa, besok sudah dijawab sama Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena saudara telah banyak sekali menabur, dan menabur, saudaraku. Bahkan saudara sudah tidak ingat satupun. Bahkan saudara sudah lupa semua yang pernah saudara tabur. Tapi ketika saudara berdoa satu kali, apakah saudara butuh uang? Apakah saudara butuh kesehatan, minta mujizat kesembuhan? Apakah saudara butuh pertolongan dalam segala hal? Dengan mudah surga terbuka dan pintu surga menjawabnya, saudara. Haleluya. Karena apa? Karena kita sudah menabur banyak. Makanya dikatakan ayat 31. Dan jikalau kamu mengasihi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, haleluya, perbuatan-perbuatan baik maksudnya, si A berbuat baik kepada saudara, si B, si C, si D, si E, si F, semua berbuat baik, bahwa semua orang yang di sekitar saudara itu berbuat baik, saudaraku. Ya, saudara mengharapkan itu. Persyaratan pertama adalah dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ketika kita sudah berdoa dengan yang terlihat, saudara, perbuatan baik itu adalah doa yang terlihat. Contoh seperti ini. Kenapa doa yang terlihat? Ada tetanggamu, contoh, saudara, dia sedang sakit, ya, dia membutuhkan doa, dia tidak tahu kepada siapa dia untuk minta didoakan. Lalu saudara datang, saudaraku. Saudara datang karena saudara ngelihat ada yang sakit. Lalu saudara mendoakan mereka. Ya kan? Nah, itu saudara sedang memberikan yang terlihat sekalipun berupa doa. Lalu ada lagi tetangga yang lain. Tuhan, tolong, kami butuh beras, Tuhan. Tuhan, tolong, kami membutuhkan makanan. Tuhan, tolong, kami membutuhkan uang, Tuhan, buat untuk bayar anak sekolah. Haleluya. Kucuk, saudara digerakkan hatinya oleh Tuhan. Lalu saudara datang menghampiri orang itu. Padahal belum ada bicara, saudara. Tapi karena saudara lihat memang orang ini susah. Atau mungkin saudara tahu, mungkin saudara seorang guru. Ada anak sekolah yang belum bayar SPP 3 bulan. Lalu saudara diam-diam datang ke rumah orang itu. Saudara nggak bayar di sekolah, saudara. Saudara nggak tunjukkan perbuatan saudara di sekolah. Saudara sudah tahu ketika anak itu tidak bayar SPP 3 bulan, saudara pasti tahu orang tuanya pasti mengalami kesusahan. Lalu saudara datangi ke rumahnya. Saudara tahu, belum lagi bertanya, nggak usah tanya kalau anak itu nggak usah belum bayar uang sekolah 3 bulan, nggak usah tanya, saudara. Saudara datang ke rumah itu, anggap aja bertamu. Kemudian setelah saudara sebelum pulang, saudara menitipkan ada berkat, ibu ada berkat. Saudara sudah hitung bahwa kebutuhan anak itu seberapa, saudara lebihin. Saudara, ketika mereka doa sama Tuhan, lalu dijawab sama Tuhan dengan kehadiran saudara. Bukankah itu doa yang berbentuk, saudaraku? Haleluya. Maka jangan heran ketika saudara satu kali nanti berdoa, apakah di lain tempat, atau di kota lain, atau di negara lain, saudara. Ketika saudara berdoa, saudara sedang punya masalah. Jangan kaget kalau doamu itu langsung dijawab sama Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena saudara sudah menyimpan banyak sekali doa-doa yang berbentuk tadi itu, saudaraku. Haleluya. Saudara nggak tahu ketika saudara sudah tabur dari A sampai F, saudaraku.
Jangan heran kalau ada orang-orang Z, orang-orang Y, orang-orang W, orang-orang X akan datang kepada saudara untuk membawa berkat itu. Haleluya. Jadi jangan saudara ngiler. Saudara waktu dengar ada orang cerita diberkati, saudara kepingin, tapi saudara nggak mau peduli, nggak mau mengerti, nggak mau punya perasaan, nggak mau berbagi. Haleluya. Jadi jangan pernah bermimpi deh kalau untuk dapat pertolongan seperti itu. Jangan pernah bermimpi. Jangan pernah, saudara. Haleluya. Ini tegas sekali. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kalau engkau ingin ada orang-orang datang membawa berkat kepadamu, kalau engkau ingin ada orang-orang lain transfer berkat kepadamu, kalau engkau ingin ada orang-orang datang membawa apapun yang saudara butuhkan, come on, dari sekarang lakukan itu, saudaraku. Belajar, haleluya. Tidak susah kok, tidak susah. Ya, dengar baik-baik. Ya, ini lanjutan pengajaran ini jauh sekali kita. Di Lukas 16 itu sudah jelas sekali kemarin. Jikalau engkau setia akan harta orang lain, amin. Jikalau engkau setia akan harta orang lain, maka akan ada orang yang setia menghantarkan hartamu kepadamu. Tetapi jikalau engkau tidak setia akan milik orang lain, siapakah yang akan menghantarkan milikmu kepadamu? Haleluya. Dengar baik-baik, saudara. Seperti peribahasa mengatakan, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Oke? Nah, itu sebenarnya kita ini berlapis-lapis. Orang yang memberi itu posisinya di atas. Jadi ketika ini saudara ya, ini kita. Ketika kita memberikan sama yang di bawah, yang namanya memberi itu ke bawah. Ketika kita memberikan memberikan yang ke bawah, maka nanti yang di atas kita itu dia akan melepaskan juga ke bawahnya, yaitu kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat-berkat, kalau kita mau menerima doa-doa yang saudara minta, maka lepaskanlah, belajarlah untuk menjawab doa-doa orang lain, saudaraku. Ngerti ya maksudnya? Haleluya. Jadi sering sekali kita nggak mengerti ada dua konsep doa sebenarnya. Satu, memang sekalipun kita nggak pernah memberi, katakanlah pelit sekali. Tapi Tuhan berjanji, Dia mengasihi orang-orang benar, Dia juga mengasihi orang-orang fasik. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Sekalipun saudara tidak pernah memberi, atau saudara pelit kikir, itu Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi cuman sebatas apa yang saudara butuhkan. Dan tidak pernah kaget-kagetan saudara. Tapi kalau saudara rajin, saudara setia, seperti Dorcas, saudaraku. Di masa tuanya, justru dia bertambah-tambah, berbuah-buah hidupnya dalam pelayanannya. Saudara lihat, apa yang pernah dia lakukan itu kembali kepadanya. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia tabur kepada banyak orang, itu kembali kepadanya. Ketika dia sakit, ketika dia mati, saudara, justru tetangga-tetangganya repot dibuatnya. Justru orang-orang yang dia tolong itu keberatan dan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan, kami keberatan kalau Dorcas ini engkau ambil, kembalikan dia Tuhan. Satu kampung itu berdoa syafaat agar Dorcas itu dibangkitkan sama Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Kalau kita tidak berani bermain di alam roh seperti ini, jangan pernah berharap dalam dimensi roh saudara akan ketimpahan hujan berkat. Enggak, saudaraku. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kebaikan-kebaikan yang kita tabur, maka kebaikan-kebaikan itu pula lah yang akan menyirami kita, saudaraku. Ya, konteksnya bukan berarti saudara berbuat baik kepada si A, maka saudara akan tunggu perbuatan baiknya kepada saudara. Tuhan nggak pakai cara itu. Saudara tabur ke si A, maka saudara akan Tuhan izinkan jawaban itu, saudara, dari si C. Ingat levelnya tadi. Saudara tabur ke A, maka saudara akan dapat dari si C, sebab saudara ini B. Ya, saudara akan dapat sisi. Dan jangan pernah takut, saudara. Semua doa-doa yang saudara lepaskan lewat bentuk tadi itu saudara tersimpan di dalam surga. Di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Tidak akan pernah hilang, saudaraku. Semakin banyak saudara melepaskan doa-doa yang berbentuk tadi, maka dialah yang akan memberkatimu, saudaraku. Haleluya. Tuhan akan semakin percayakan kepadamu berkat-berkat itu. Ketika saudara berdoa, dijawab. Ketika saudara berdoa, dijawab. Berdoa, dijawab. Berdoa, dijawab. Berdoa, dijawab. Semuanya dijawab, saudara.
saudara nggak akan pernah ragu ketika saudara berdoa cuma simpel, Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, bulan ini keluarga kami membutuhkan dana yang sangat besar Tuhan. Anak kami kuliah 4 orang dan begini. Padahal hitung-hitung biayanya itu udah nggak ketulungan saudara. Tapi karena dia tahu, karena dia yakin sepanjang umur hidupnya tidak pernah kecewakan Tuhan, dapat dipercaya dalam hal mamon sekalipun. Saudaraku, doanya simpel, nggak perlu pakai air mata, nggak perlu nangis. Karena dia sudah tahu banyak sekali perkara-perkara rohani yang sudah tersimpan di surga dengan baik. Dia cuma hanya bilang, Bapak, tolong ya, bulan ini saya sangat membutuhkan banyak sekali biaya. Aku percaya kepadamu. Dahsyat sekali. Surga geleng-geleng kepala dengar doa seperti itu. Nggak perlu saudaraku sampai tersungkur-sungkur jungkir balik, nggak perlu. Lagi nyetir pun dia lagi nyetir mobil. God, help me please. Ya, sebelum saya nyampe ke kantor itu Tuhan, haleluya, invoice sudah cair. Mantap Pak, mantap, haleluya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mengerti, ya. Kalau dengar orang-orang kesaksian itu, luar biasa sekali, saudara. Come on, ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok, karena apapun yang saudara sedang lakukan dalam ketaatan saudara, bukan melebihi kekuatan saudara, tidak, saudaraku. Kalau saudara kekuatannya cuma 10 ya, saudara berlaku cuma 2 aja. Saudara masih punya, masih sanggup saudaraku. Ya, tidak pernah dituntut 12 sementara saudara punya 10, tidak. Haleluya. Tidak pernah melebihi kekuatan apapun yang saudara punya sehingga saudara harus lakukan semua untuk orang lain, tidak. Ya, bahkan sebagian kecil dari apa yang saudara punya. Belajarlah saudaraku. Memang terjadi perobekan daging, sakit. Belajar taat itu sakit. Belajar setia itu nggak enak. Kadang-kadang kepala kita ini kali-kalinya banyak. Kadang-kadang bagi-bagi rumus matematikanya banyak, saudaraku. Haleluya. Tetapi ketika kita sanggup melewati itu, saudara, kita memakai rumus kerajaan surga. Mungkin menurut saudara akan kurang apa yang saudara miliki ketika saudara lepaskan doa dalam berbentuk saudara. Haleluya. Saudara kali-kali kurang, tapi menurut kali-kalinya Tuhan saudara akan lebih. Menurut saudara, hitungan rumus matematikanya pasti benar-benar amblas. Tapi menurut rumus matematikanya Tuhan, dia buat semuanya hidupmu itu melimpah-limpah. Memang nggak bisa? Bisa, saudaraku. Ya, ingat 5 roti dan 2 ikan? Rumus matematika manusia tidak sanggup memecahkan perkara 5.000 orang biar bisa makan. Nggak mungkin saudaraku. Haleluya. Dunia mencatat Yesus sanggup melakukannya. Rumus matematika mau kasih makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mau pakai rumus apapun, secanggih apapun. Hitung pakai kalkulator arsitektur pun tidak akan bisa memecahkan itu, saudara. Tapi dengan rumus matematikanya Tuhan, ternyata bisa. Haleluya. Bahkan lebih 12 bakul. Bukankah itu yang harus kita kerjakan, saudaraku? Menurut matematikamu, kita pasti akan kurang. Saudara pasti akan minus. Saudara pasti akan, rugi. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau pakai rumus matematikanya Tuhan, engkau akan hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Ya. Jadi doa yang kedua, kenapa doa kita dijawab, itu semuanya karena kita telah banyak sekali melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi surga untuk tidak menjawab doa-doamu. Tidak ada alasan. Ya. Tidak ada lagi gembok untuk membuka laci berkatmu di surga. Gak ada lagi gembok. Pokoknya anytime you say, anytime you pray, maka pintu berkat surga itu akan mengalir ke rumahmu, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau di ayat yang ke-32 ini kita lakukan karena menurut mata saudara, kalau menurut mata kita saudara, orang yang layak saudara tolong itu adalah orang yang mengasihi saudara. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, itu bukan berkat. Amin. Karena menurut dia juga biasa, aku juga suka memberi sama dia.
Ya kan? Jadi kalau pada saat ini aku tidak punya, sorry to say, ya memang aku nggak punya. Ya sudah. Haleluya. Kalau saudara memakai rumus dunia, hanya orang yang sayang kepadamu, maka engkau akan sayang kepadanya. Satu kali kelak dia akan mengecewakanmu, saudaraku. Ketika saudara butuh dan kebetulan pula dia lagi nggak punya, saudara nyesal. Ya kan? Mungkin saudara sudah berbuat baik 100 sama dia mungkin 50, lalu saudara mau berharap kepadanya. Kebetulan dia nggak punya, kecewalah saudara. Haleluya, saudara pasti kecewa. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita mau berbuat baik, lalu kita ukur-ukur cari orang yang cocok, cari orang yang sesuai menyenangkan hatimu. Jangan saudaraku, jangan. Haleluya. Justru orang yang nggak suka, bahkan yang nggak kenal dengan saudara pun, itu harus saudara lakukan. Sebab itulah ciri-ciri khas keilahian Tuhan di dalam saudara. Kalau yang datang itu dia kenal, oh Pak Daud yang datang, mari masuk Pak. Dia tahu Pak Daud ini orang diberkati, contohnya. Dia kemudian mengharapkan sesuatu dari saya, lalu saya berikan. Itu manusiawi. Tapi kalau saudara datang ke tempat yang saudara tidak kenal dan dia juga tidak kenal, bukankah saudara itu jadi malaikatnya dia? Haleluya. Iya saudaraku, kalau saudara datang dan disuruh Tuhan, bahkan saudara tergerak dengan orang yang saudara tidak kenal, pastilah saudara ini jadi malaikatnya dia. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, saudaraku. Tapi kalau saudara datangi orang yang saudara kenal, teman baikmu, saudara bukan malaikat, tapi saudara manusia banget. Manusia banget. Haleluya. Praise the Lord. Bukankah kita mau melihat, mau mengerjakan cara-cara surga, saudaraku? Haleluya. Ya, jadi orang yang tidak kita kenal pun, bahkan musuh kita pun pasti akan berbicara begini, malaikat mana nih yang bikin dia bisa datang ke sini? Bukankah kita ini adalah benci sekali sama dia? Kok dia masih mau datang ke sini? Bahkan memberikan makanan dan membawa makanan dan berkat. Kalau bukan malaikat yang membawa dia ini, nggak mungkin, pasti orang sudah dendam dan benci sama kita. Haleluya. Ini memang berat, saudaraku. Berat sekali memang. Tapi tidak keberatan, saudara. Berat sekali memang. Karena daging kita ini harus kita lawan. Tidak banyak orang yang bisa lakukan ini. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan sanggup melakukan ini. Orang yang taat kepada perintah Tuhan akan sanggup melakukan ini. Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ke-33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Yes. Kita nggak ada nilai, saudaraku. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita nggak ada nilai. Ya, aku tahu siapa Pastor Daud lah. Dia berbuat baik pun karena dia orang kaya. Ya, digituin, saudaraku. Dia berbuat baik pun karena dia lebih. Coba kalau dia miskin, nggak mungkin dia berbuat baik, malah nggak jadi berkat, saudaraku. Haleluya. Kalau kita mulai mencari hal seperti itu, seberapa besar pun yang saudara kasih, mungkin sudah besar banget, banyak banget jika dibandingkan dengan orang yang tidak kamu kenal, yang tidak kita kenal, bahkan musuh kita. Ya, tidak sebanding. Kita memberikan kepada teman kita ini besar banget, saudaraku, berkat itu. Tapi lihat responnya. Aku tahu Pastor Daud kan memang karena diberkati, ya wajarlah ngasih segitu. Coba saudaraku. Tapi coba saudara datang kepada orang yang miskin, orang yang tidak saudara kenal. Saudara kasih cuma 100.000 saja. Tadi orang itu saudara bantu 10 juta. Nggak dianggap. Tapi saudara kasih 100.000 saja. Tersungkur-sungkur saudara di lantai. Terima kasih banyak Pak. Kami sudah tidak makan Pak 3 hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malaikatmu Tuhan. Haleluya. Saudara itu dikatakan malaikat, saudaraku. Malaikat. Kan seperti itu caranya Tuhan kan? Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tidak dikenal, bahkan tidak mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus datangi, saudaraku. Haleluya. Ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sama kita di level orang-orang berdosa. Sia-sia yang kita kerjakan, saudaraku. Sia-sia, kecewa, saudaraku. Haleluya. Ya, kita kecewa. Ayat yang ke-34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?
orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini sering sekali kita akhirnya kesal. Kita nggak pernah lagi mau meminjamkan sama orang. Kenapa? Karena ketika kita pinjamkan sama orang tidak dikembalikan, bahkan bertahun-tahun tidak dikembalikan, akhirnya kita malas untuk meminjamkan. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, kalaupun kita sudah sempat pinjamkan sama orang dan orang itu berlagak melupakannya, saudara, bahkan mengabaikannya dan tidak mau mengembalikannya, bahkan sudah kita tagih, kita ingatkan pun dia tidak mau bayar. Saudaraku, jangan takut. Jangan takut, anggap saja itu doa yang berbentuk ke surga. Karena orang itu tidak sadar, saudara. Ya, sebenarnya Tuhan tidak membiarkan anaknya miskin. Dengar baik-baik. Ketika orang yang meminjam uang atau apapun kepada saudara dan dia tidak mau mengembalikannya, dia tidak sadar kalau ketika dia dapat berkat dari manapun, sebenarnya berkatnya itu sudah tidak utuh, saudaraku. Tapi berkatnya itu sudah dibagi kepada saudara. Mungkin saudara nggak sadar. Ketika ada berkat, anggap aja itu berkat dari Tuhan. Tuhan pasti dengan bela begini. Ini punyamu tadinya 100, aku kasih 50 ya. Aku kembalikan kepada anakku yang di sana, kan utangmu kan banyak sama dia. Orang itu tidak sadar, saudara. Makanya orang-orang yang suka meminjam, punya utang dan tidak mau bayar, itu berkatnya nggak pernah besar. Haleluya. Ya, kalau ada saudara pinjam uang sama orang dan orang itu tidak mau kembalikan, saudaraku, bahkan sudah diingatkan, saudara sudah pernah minta, saudara, tapi tidak mau dikembalikan. Saya mau bilang, anggap aja itu doa yang berbentuk. Hati-hati buat kita semuanya yang punya hutang, saudara. Makanya berjuang keras di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan sampai Tuhan Yesus, kalaupun sudah sempat punya hutang, Tuhan, buat saya bertanggung jawab agar hutang-hutangku ini dapat kulunasi. Karena kasihan, saudara. Ya, harusnya bagian berkat kita itu penuh, tapi dapatnya setengah. Mungkin saudara agak bingung dengar khotbahnya Pastor Daud di bagian ini, saudara. Tapi inilah kenyataan. Dalam dimensi roh itu semuanya bisa terjadi. Sama seperti begini, saudara. Ya, kita bekerja kepada mandor yang sama. Ya, ini ada 2 orang bekerja kepada mandor yang sama. Mandor inilah yang menggaji 2 orang ini. Lalu orang ini berutang sama yang sebelahnya. Amin. Tentu mandor tahu dong, Tuhan kan tahu ya. Mau sekalipun mereka sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu ya. Saya anggap ini mandor ini Tuhan. Lalu saudara lihat, ketika mandor ini tahu, pas lagi gajian akhir bulan, saudara, belum lagi dikasih gajinya penuh sama yang ini, mandor sudah bilang, bro, kamu punya utang sama ini kan? Udah, ini gua potong ya. Ini jadi sama kamu ini harusnya dapat 100, ini sama kamu ini 60, 40-nya saya bagi sama dia. Biar adil dan gak ribut. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kalau kita ngerasain seperti ini, betapa malangnya nasib kita kalau kita terus menghadapi persoalan seperti ini. Makanya masuk ke dalam pemikirannya Tuhan, masuk ke dalam hatinya Tuhan. Kalau kita ada salah, ada dosa, ada utang yang tidak pernah kita bayar punya orang lain, cepat kembalikan, saudaraku. Sebab itu menjadi penghalang berkat bagi saudara. Kembalikan. Kalau saudara ada pernah utang, apakah 50.000, 100.000, kalau pagi hari ini engkau diingatkan Tuhan, kalau orang itu masih dekat dengan engkau atau sudah jauh pun, cari tahu dia, transfer 100.000 itu, kembalikan, saudaraku. Jangan tahan, sebab itu akan membawa hawa panas di tabunganmu, dan tabunganmu nggak pernah penuh, saudaraku. Haleluya. Kembalikan, ingatkan dia, Pak, Ibu, maaf, sudah 10 tahun saya punya utang, saya tidak pernah bayar. Anggap aja saya lupa, Pak. Saya minta maaf banget sekali. Saya sudah transfer kepada Bapak. Ini Pak berkatnya. Saya nggak mau punya utang lagi. Saya mau diberkati dengan limpah. Saya mau berkat Tuhan itu utuh di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya. Haleluya. Kembalikan, ya. Jangan saudara lari dari kenyataan, berani utang tapi tidak mau bayar. Kembalikan. Anak-anak Tuhan tidak boleh berhutang. Makanya Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus, aku membenci orang yang suka berhutang. Saudara tahu artinya membenci? Tuhan sudah kasih jatah berkat kepada kita, tapi oleh keadilannya dia harus bagi berkat itu kepada orang yang memiutangi, saudara. Makanya orang yang memiutangi tidak akan pernah miskin. Haleluya. Ayat lain berkata begini, saudara.
Jikalau engkau menolong orang lain, jikalau engkau menolong orang miskin, engkau sama saja dengan memiutangi Tuhan. Dengar baik-baik, memiutangi Tuhan. Kita menolong orang miskin, tapi Tuhan yang berhutang. Dengar baik-baik, itu artinya orang yang berhutang ini harus bertanggung jawab. Tuhan akan bayar terus kepada orang yang memiutangi itu. Sementara orang yang punya hutang ini harus menyadari kesalahannya. Haleluya. Makanya berkatnya tidak pernah penuh. Haleluya. Wow, 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 wow. Kalau saudara sadar ya disentuh sama Tuhan pagi hari ini, bertobat saudaraku, agar hidupmu diberkati sama Tuhan. Jangan lepas tanggung jawab. Kalau engkau ada ingat engkau punya hutang sama orang, bilang, Tuhan, berkati aku mau bayar hutangku itu, sekalipun cuma 100.000 atau mungkin 1 juta. Mungkin saudara merasa berat, bilang sama orang itu, Pak, Bu, kasih saya kesempatan, dalam 2 bulan ini akan saya lunasi. Ini Bu, sebagiannya. Terima ya, saya minta maaf Bu. Mungkin saya nggak bisa bayar bunganya, yang penting saya kembalikan. Selama ini saya tidak sadar. Selama ini saya salah Bu, ya. Sekarang saya kembalikan. Saya nggak mau punya utang sama siapapun lagi. Nanti saya miskin terus, anak-anak saya miskin terus. Dengar baik-baik. Ketika saudara berhutang sama orang lain, itu namanya kutuk darah, utang darah, ya. Karena uang itu kan napas orang. Karena lewat uang inilah orang makan, lewat uang inilah orang mungkin bisa tidur. Tapi kita tahan haknya orang. Dengar baik-baik. Itu kalau kita nggak bayar sampai kita mati, anak-anak kita juga akan terus menanggung itu. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari sampai dia mati, dia tutup cerita itu, saudara. Bahwa dia pernah nipu orang, bahwa dia pernah mengambil uang orang, bahwa dia pernah menyita harta orang lain, lalu dia ambil, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku. Pengajaran berikutnya nanti anytime, saudara, kita akan dengar. Tuhan nggak suka itu. Surga mencatat. Jangan saudara pikir surga tidak mencatat. Per 1 detik persekian, saudara. Semua apa yang kita berbuat itu terrecord, terekam, dicatat di surga. Dan surga itu matematikanya itu melebihi dari matematika dunia ini. Jangan saudara pikir tidak berlaku hukum itu atas kita. Berlaku, saudaraku. Jadi kalau saudara sadar pagi hari ini, kalau kita ada pernah ambil punya orang, pernah hutang sama orang, pernah pinjam barang orang, mungkin panci saudara pinjam, mungkin rusak. Haleluya. Kamu beli panci yang baru, antar ke rumah orang itu. Hal yang kecil pun Tuhan hitung. Sampai nanti di surga itu dihapus. Ketika saudara sudah bayar, itu hutang di surga yang tercatat itu dihapus sama Tuhan. Selesai. Selesai. Akhirnya berkat yang Tuhan kirim itu utuh kepadamu, saudaraku. Utuh. Haleluya. Coba saya mau tanya respon saudara. Siapa yang mau dapat berkat utuh dari surga? Katakan saya. Saudara balas sekarang. Haleluya. Siapa yang mau dapat berkat utuh dari surga dari Tuhan? Katakan saya. Haleluya. Saya akan baca ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi dengar baik-baik, saudaraku. Kalau saudara mau meminjamkan orang, contoh begini saudara ya, biar saudara tidak menjadi luka dan tidak menjadi berdosa gara-gara ini. Ada lagi orang yang meminjam kepada saudara. Apakah orang yang sama atau orang yang lain? Lalu datang kepada saudara, Pak, Bu, minta maaf, yang kemarin belum bisa saya bayar, tapi apakah saya bisa meminjam kembali? Atau mungkin ini orang yang baru, Bapak, Ibu, sebelumnya saya minta maaf, Bu, saya mau minta tolong, apakah Bapak bisa bantu? Kebetulan anak saya mau bayar uang sekolah, ya, saya nggak punya uang, gurunya sudah menagih, sudah ada peringatan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau saudara bisa memberi sepenuhnya, katakan saya yang bayar. Tapi kalau saudara tidak bisa memberi, tapi dengan alasan meminjam, kalau saudara memang ikhlas, kasih pinjam semuanya. Tapi kalau karena saudara sering sekali ya menjadi bahan ditipu orang, saudara sudah kesal sekali dengan orang-orang yang meminjam, lakukan aja dengan cara sederhana. Bilang begini, Ibu, saya tidak mau meminjamkan uang sama Ibu. Tetapi ini,
Ya, seberapapun yang saya kasih, ini saya kasih sama ibu. Mungkin saya tidak bisa memberikan penuh seperti nilai yang seperti ibu minta. Kalau dia minta 3 juta, saudara bilang sama dia, ini saya ada berkat 500.000, ibu nggak usah pinjam, bawa pergi aja. Ya, saya ikhlas kok bu. Sisanya nanti tolong ibu cari di tempat lain ya. Saya nggak bisa meminjamkan, karena saudara udah berpikir ya, banyak sekali orang datang minjam tapi nggak dikembalikan, saudara sendiri yang akhirnya setengah gila, saudaraku. Ya, ditagih salah, nggak ditagih, dia orang itu yang enak aja, bertahun-tahun nggak mau bayar. Akhirnya kita yang berdosa dan kita nggak jadi berkat. Buat apa? Jadi kalau ada lagi orang lain yang datang mau minjam kepada saudara, karena saudara berbelas kasihan, katakan sama orang itu, maaf ibu, saya nggak bisa kasih pinjam, tapi saya ada berkat sedikit, ini buat ibu, nggak usah diutangin, nggak usah bayar, udah ibu bawa pulang aja. Itu lebih baik, saudaraku. Ya, jadi jangan biasakan untuk orang lain berutang sama saudara. Ada kalanya kita memang kasih tahu, ya. Ada kalanya kita kasih tahu. Tapi kalau saudara diberkati luar biasa, ada orang mau utang 100.000, kasih aja. Haleluya, nggak usah ingat-ingat itu. 1 juta, kasih aja. Mungkin saudara melebihi dari 1 juta uang saudara. Kasih aja, jangan anggap itu utang, saudaraku. Jangan, haleluya. Karena dengar baik-baik, apa saja doa yang berbentuk itu tadi, saudara lepaskan, surga mencatat. Makanya orang yang memberi, diklaim tidak akan pernah kekurangan. Itu jelas, saudaraku. Tetapi kalau kita memberi dengan cara motivasi yang salah, kita memberi orang yang kita anggap baik, suatu kali kelak kita akan kecewa, saudara. Kita nggak akan bisa menerima balasan, karena yang kita lakukan itu daging, bukan roh. Tapi ketika kita memberi kepada orang yang tidak kita kenal, kepada orang yang benar-benar disuruh Tuhan kita kasih, padahal itu musuh kita, sebenarnya kita ini malaikat Tuhan. Surga akan mencatat dan membalaskannya, saudara. Haleluya, praise the Lord. Ayat yang ke-35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya, praise the Lord. Ya, itu yang saya katakan tadi, saudara. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, justru kita ini akan dianggap malaikatnya Tuhan. Bapak tidak saya kenal, tapi Bapak tahu masalah saya. Bapak, kami tidak kenal, tapi kok Bapak bisa bawa apa yang kami butuhkan? Dengar, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara mengetahui ada orang lain di sekitar saudara yang sedang mengalami kesusahan, ya, seperti yang saya contohkan tadi, seorang guru sama muridnya. Atau mungkin saudara tahulah, nggak usah dikasih tahu sama orang, lihat orang itu, keluarga itu, kok prihatin sekali hidupnya. Nggak usah banyak ngomong, saudara. Ketika saudara mungkin ke supermarket beli, aku mau beli beras ini, buat dia. Nanti aku antar deh. Sekalipun nggak ada, saudara belum ada ngomong-ngomong nih, belum ada tetangga yang bisik-bisik sama saudara. Sekalipun menurut saudara, saudara salah nih lakukan ini. Lakukan, saudaraku, lakukan. Beli beras buat dia, antar ke rumahnya. Ibu, saya ada berkat nih. Ibu siapa? Oh iya, kita belum kenalan ya, saya Pastor Daud. Saya orang ujung yang di situ, Ibu. Loh kok Ibu bisa kenal sama kami? Enggak, saya disuruh Tuhan aja. Kebetulan waktu itu saya lewat di sini, kok hati saya seperti terganggu, Bu. Hati saya kok nggak tenang. Tadi waktu saya belanja, saya diingatkan lagi sama Ibu. Ya udah, saya taat sama Tuhan. Ini saya beliin buat Ibu. Wow. Pasti akan dia bilang, ini orang pasti malaikat. Ini orang pasti malaikat, bukan setan, bukan. Ya, bukan. Jadi ini yang harusnya kita kerjakan. Hendaklah kamu murah hati, sebab sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang yang murah hati pasti akan juga dapat kemurahan hati dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap semangat. Hari ini kita sudah masuk di part, ya. Haleluya. Doa keajaiban yang dijawab sama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.